Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nurlaili dari kelas 12 MIPA 2, absen 18. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang Hari Pahlawan. Tema yang saya ambil adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Simak video penjelasan saya berikut ya. Latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran terhebat rakyat Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang pada masa transisi. Pada tanggal 14 Oktober 1945, pasukan Jepang bersenjata lengkap tiba-tiba menyerang dan melucuti 8 orang petugas kepolisian yang sedang menjaga persediaan air minum di Jalan Wungkai. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berkenaan dengan adanya berita mengenai peracunan tandon air minum di Jalan Wungkal, seorang dokter muda asal Semarang tergerak hatinya untuk melakukan penelitian mengenai tandon yang sudah diracuni tersebut. Beliau bernama Dr. Karyadi. Waktu itu beliau menjabat sebagai kepala laboratorium di Rumah Sakit Purusara Semarang. Dr. Karyadi segera berangkat ke tandon penampungan air di Jalan Wungkal. Di luar dugaan, mobil yang ditumpangi bersama sopir pribadinya dicegat oleh sekelompok tentara Jepang. Dr. Karyadi beserta sopir pribadinya ditembak di tempat. Korban baru bisa dibawa ke rumah sakit pukul 23.00. Sayang sekali keadaan sudah parah hingga beberapa saat kemudian beliau menutup mata untuk selama-lamanya. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Berikut terdapat beberapa kronologi pertempuran 5 hari di Semarang sebagai berikut, yaitu yang pertama, masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Kronologi yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokohnya. 3 tahun kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki, peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian mengambil kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Kronologi yang ketiga, kaburnya tawanan Jepang. Hal yang pertama yang menyulutkan kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kidobutai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kidobutai terkenal sebagai pasukan yang paling berani, dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kidobutai di Jatingaleh. Kronologi yang keempat yaitu tewasnya Dr. Karyadi setelah kaburnya tawanan Jepang pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pemuda-pemuda rumah sakit mendapatkan instruksi untuk memeriksa seluruh mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merempas senjata mereka. Sore harinya, pemuda
Para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Ada dua penyebab utama yang menyebabkan pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu yang pertama, isu air minum diracuni oleh Jepang. Penyebab pertama adalah rumor bahwa orang Jepang telah memberikan racun kepada air yang di Candi Lama. Ini mengkhawatirkan banyak warga, terutama lokasi sumber air satu-satunya di Semarang yang dapat dilihat oleh orang banyak. Yang kedua, pembunuhan Dr. Karyadi. Mendengar kemungkinan racun di sumber air, maka Dr. Karyadi yang bekerja di daerah tersebut mencoba datang dan memeriksanya. Namun ketika akan melakukan inspeksi, dia dicegat dan ditembak mati oleh Angkatan Laut Jepang. Sebagai hasil dari tindakan ini, Dr. Karyadi juga meninggal, menyebabkan kemarahan di kalangan pemuda dan serangan balik. Akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Gencatan senjata antara pemuda Semarang dan tentara Jepang. Jepang mulai berjuang dengan pemuda Semarang, jadi mereka menyerukan gencatan senjata. Kedua belah pihak menerima keputusan ini dan tidak melakukan perang yang merenggut banyak nyawa korban. Yang kedua, pembunuhan sandera Jepang. Namun ketika ada gencatan senjata antara kedua belah pihak, Jepang masih menahan sekitar 75 warga sandera. Faktanya 75 orang terbunuh dengan cara yang mengerikan. Warga yang disandera harus dibebaskan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Orang-orang muda yang mengetahui tentang tindakan ini akhirnya terus menyerang sampai Jepang akhirnya mundur. Yang ketiga, kekalahan Jepang dan masuknya sekutu ke Indonesia. Jepang akhirnya diusir dan dilucuti dari semua angkatan bersenjata setelah masuknya sekutu ke Indonesia. Semarang akhirnya dibebaskan dari Jepang yang telah terkendali selama 3 tahun setelah Belanda mengalahkan Jepang. Belanda terpaksa menyerahkan wilayah mereka yang telah dikontrol selama ratusan tahun. Sayangnya kekalahan Jepang tidak memberikan angin segar kepada pejuang Semarang. Sekutu yang didukung oleh tentara Belanda tampaknya ingin mendapatkan kembali kendali atas negara ini. Perjuangan melawan kolonialisme dimulai lagi sampai Belanda dan komunitas internasional mengakui de facto dan de jure kedaulatan Indonesia.